Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Salis Ramadhaniatul Zahra, dan teman saya Dina Aulia dan Inggit Putri Wahyudi. Kami di sini akan membahas tentang syarah hadis Nabi Muhammad SAW tentang meminta perlindungan dari berhutang. Topik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu terkait hadis tentang meminta perlindungan dari berhutang, pengertian hutang, prinsip atau adab dalam berhutang, dan alasan mengapa harus berlindung dari hutang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika sami wal ma'ram. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur, dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kehidupan dan fitnah kepada kematian. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dosa dan hutang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Nabi Muhammad SAW tentang perlindungan dari hutang. Dari Sa'id radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW mengucapkan A'udzubillahi minal kufri wad daini, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari kekufuran dan hutang. Seorang laki-laki lalu bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada hubungannya antara hutang dengan kekufuran? Rasulullah SAW menjawab, ya. Hadis riwayat An-Nasai. Bismillahirrahmanirrahim. Kana yad'u fi sholati wa yaqulu Allahumma inni a'udzu bika minal ma'sami wal ma'ram. Faqala lahu qailum ma aksara ma tastahid. Ya Rasulullah, minal ma'rami qala innar rajula idza gharima haddasa fakadzaba wa wa'ada fa ahlaf. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berdoa di dalam salat, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal ma'ram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang. Lalu ada yang berkata kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa engkau sering meminta perlindungan dari hutang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bersabda, jika orang yang berhutang berkata, dia akan sering berdusta. Jika dia berjanji, dia akan mengingkari. Hadis riwayat Bukhari nomor 2397 dan Muslim nomor 589. Dalam Islam, hutang diartikan sebagai transaksi antara kedua belah pihak dengan pengertian pihak pertama menyerahkan uang kepada pihak kedua secara sukarela dan dikembalikan pada waktu yang sudah ditentukan sesuai perjanjian. Hukum hutang menurut pendapat para ulama adalah mubah atau boleh. Pihak yang melakukan utang piutang dianjurkan untuk menentukan waktu pengembalian utang yang dituangkan dalam perjanjian tertulis serta disaksikan secara langsung oleh saksi-saksi yang ada. Baiklah, di sini saya Inggit akan melanjuti pembahasan dari Dina Aulia, yaitu prinsip atau adab dalam berhutang. Yang pertama, mencatat hutang. Transaksi hutang piutang sebaiknya dicatat dengan jelas. Pencatatan dilakukan dengan mencantumkan jumlah harta atau barang yang dipinjam dan tanggal jatuh tempo pembayaran. Perjanjian tersebut bisa ditulis dalam bentuk surat perjanjian atau bukti tulisan lainnya. Yang kedua, segera membayar hutang. Saat terjadi transaksi hutang, maka terjadi akad. Bagi pihak yang berhutang diwajibkan untuk segera memenuhi kewajiban membayar utangnya sesuai dengan jatuh tempo. Maka, penuhilah janji untuk menepati pembayaran hutang berdasarkan akad atau perjanjian yang sudah disepakati di awal. Yang ketiga, hutang hanya untuk kebutuhan mendesak.
Islam memang memperbolehkan berhutang atau memberikan piutang untuk membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Namun demikian, berhutang tidak dianjurkan untuk menjadi kebiasaan, apalagi jika tujuannya hanyalah untuk konsumtif belaka. Keempat, menagih utang. Salah satu yang menjadi kendala bagi pemberi utang adalah saat utang sudah jatuh tempo namun belum ada pembayaran. Dalam kondisi seperti ini, yang memberi utang berhak menagih dengan cara yang baik. Yang kelima, menggunakan jaminan atau anggunan. Prinsip dalam utang piutang adalah tidak ada yang terzalimi atau menzalimi. Oleh karena itu, Islam tidak mempermasalahkan jika ada anggunan atau jaminan dengan nilai yang setara dengan uang yang dipinjam. Terakhir, alasan mengapa harus berlindung dari hutang. Dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan bahwa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari banyak hutang, karena banyak hutang adalah sebab seseorang yang berdusta. Lihatlah betapa banyak orang yang berhutang selalu mengingkari janji untuk melunasi padahal dia mampu untuk melunasinya. Lalu yang dimaksud hutang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung darinya adalah ada tiga bentuk. Yang pertama, hutang yang dibelanjakan untuk hal-hal yang terlarang. Kedua, hutang bukan pada yang haram tetapi tidak memiliki cara untuk melunasinya. Dan yang terakhir, hutang yang tidak diniati untuk dilunasi. Sekian dari saya. Baiklah, kami dari kelompok 9 ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa like. And ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.